Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Masih semangat? Masih. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, alangkah indahnya kita berdoa. Satu orang pimpin doa. Saya Pak. Ya, karena Teman-teman silakan berdoa. terima kasih. Kita memulai pelajaran kita hari ini. Kita jaya dulu. Satu orang pimpin jaya. Siapa? Siapa yang tahu jaya? Nyanyi saja baik. Yang begini tempat di sini. Nyanyi saja baik. Nanti. Supaya semangat. Iya Pak. Sebenarnya teman-teman naik. Kita menyanyikan lagu di sini senang, di sana senang, oke? Iya. Kita mulai sekarang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tepuk tangan. Terima kasih anak-anak. Ya Pak. Oke, kita lanjut materi kita. Kita melanjuti materi kita tentang menjaga kesehatan dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Ada yang tahu apa itu fungsi pencernaan pada manusia? Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Ya, Fungsinya Pak untuk mengolah makanan, Pak. Untuk menjadi nutrisi. pintar. Tepuk tangan untuk Ernie. Oke anak-anak, kita mulai pelajaran kita hari ini. Kita akan menjelaskan materi kita tentang menjaga kesehatan dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Jadi, sistem pencernaan manusia berfungsi untuk mengolah makanan menjadi energi serta nutrisi yang diserap tubuh untuk mendukung berbagai aktivitas dan fungsi tubuh. Oke. Aktivitas dan fungsi proses pencernaan ini melibatkan berbagai organ termasuk mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus. Organ-organ pendukung seperti hati, pankreas, dan kantung empedu juga membantu dengan menghasilkan enzim dan cairan pencernaan yang diperlukan untuk memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Ya Pak. Kita lanjut. Fungsi dan peran setiap organ dalam sistem pencernaan. Yang pertama itu mulut. Tempat pertama pencernaan dimulai dengan bantuan air liur yang mengandung enzim amilase untuk melalui memecah karbohidrat. Kedua, kerongkongan. Saluran yang membawa makanan dari mulut ke lambung menggunakan peristaltik. Terus
merupakan mencerna makanan lebih lanjut dengan bantuan asam lambung dan enzim pepsin untuk memecah protein. Terus usus halus. Usus halus yaitu tempat utama penyerapan nutrisi seperti protein, terus lemak dan karbohidrat yang sebelum telah dicerna. Terus usus besar menyerap air dan garam, mengubah sisa makanan menjadi feses untuk dikeluarkan dari tubuh. Terus hati, pankreas dan kantong empedu memproduksi enzim, cairan empedu dan hormon yang membantu pencernaan. Terus yang kedua, pentingnya menjaga kesehatan organ pencernaan. Menjaga kesehatan organ pencernaan penting untuk memecah gangguan yang sering dialami seperti MAG. MAG artinya akibat kelebihan asam lambung dan mengiritasi dinding lambung. Terus yang kedua, Sembelit itu gangguan sulit buang air besar karena kurangnya asupan serat atau air. Terus diare. Diare ini akibat infeksi atau makanan yang tidak sehat, menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan. Terus iritasi usus. Berikut iritasi usus. Sering disebabkan oleh stres atau pola makan yang tidak seimbang. Ya, anak-anak, yang ketiga, lanjut baca yang ketiga. Saya Pak. Sini. Menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama, konsumsi makanan bergizi seimbang. Makanan berserat tinggi seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian memperlancar pencernaan dan membantu mencegah sembelit. Yang kedua, menghindari makanan yang tidak sehat. Makanan yang tinggi lemak, pedas, atau asam bisa mengganggu pencernaan dan menyebabkan iritasi pada lambung. Yang ketiga, perbanyak minum air putih. Air membantu melarutkan nutrisi dan mencegah seperti dengan menggunakan feses. Yang keempat, mengunyah makanan dengan baik. Mengunyah makanan dengan perlahan memudahkan organ pencernaan untuk memecah makanan. Yang kelima, olahraga secara teratur. Aktivitas fisik membantu meningkatkan gerakan peristaltik usus dan mengurangi risiko sembelit. Yang keenam, hindari stres berlebihan. Stres bisa mengganggu sistem pencernaan dengan memperburuk kondisi seperti sindrom iritasi usus atau meningkatkan produksi asam lambung. Tepuk tangan Cindy. Terus kita lanjut materi. Terus sekarang kita lanjuti contoh kasus. Yang pertama itu kita satu orang baca salah. Ya, ini Contoh kasus. Yang pertama, contoh positif. Seorang pelajar bernama Rina selalu sarapan dengan makanan bergizi setiap pagi. Ia mengonsumsi roti gandum dengan selai kacang, pisang, dan segelas air putih. Pola makan ini membantunya terhindar dari gangguan seperti MAG dan sembelit. Rina juga rutin berolahraga dan selalu membawa botol air minum ke sekolah sehingga ia cukup terhidrasi sepanjang hari. oke, kita kayak ini. Saya Pak. Ya, Contoh kedua,
Lanjut. Contoh yang kedua itu negatif. Budi sering melewatkan sarapan dan lebih memilih makan cemilan yang digoreng di sekolah. Ia juga tidak suka makan sayuran dan jarang minum air putih. Kebiasaan ini membuat Budi sering mengalami sembelit dan kadang-kadang merasakan sakit pada bagian perut karena lambungnya tidak nyaman. Setelah berkonsultasi, dokter menyarankan Budi untuk mengubah pola makan dan mulai lebih banyak makan makanan berat, serat. Oke, tepuk tangan untuk Kak Betty. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu peserta didik mampu mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu memahami fungsi organ-organ pencernaan pada manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami proses pencernaan makanan. Baik anak-anak, mungkin ada yang belum paham materi saya tadi. Sudah Paham? ya Pak. Baik, sampai di sini saja materi kita hari ini. Kita akan lanjut minggu depan. Ya Pak. Satu orang memimpin doa. Saya Pak. Ya. Jadi teman-teman, marilah kita siapkan hati berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Pak. Terima kasih anak-anak. Ya Pak.